Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aruni Fatwa dengan NIM D1A1210029. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah yang saya konversi pada program magang MBKM, yaitu mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Mari kita dengarkan penjelasannya. Materi pertama, latar belakang penyelenggaraan K3 di BPP Kambuh. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kegiatan dalam menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja dan penyakit yang ditimbulkan saat bekerja. Pada setiap pekerjaan dan tempat bekerja selalu memiliki risiko dan bahaya yang dapat mengancam keselamatan tenaga kerjanya. Di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kambuh menerapkan K3 yang dilatar belakangi oleh perlindungan tenaga kerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, budaya K3, dan mencegah kerugian finansial. Materi kedua, kecelakaan kerja yang dapat terjadi dan penyebab terjadinya di BPP Kambuh. Pertama, kecelakaan yang berhubungan dengan peralatan pertanian. Penyebabnya seperti penggunaan peralatan pertanian yang tidak sesuai dengan prosedur, kurangnya pelatihan dalam penggunaan peralatan pertanian, dan tidak menggunakan APD yang sesuai. Yang kedua, kecelakaan yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Penyebabnya seperti terjatuh karena lantai licin, tangga rusak, atau pencahayaan yang buruk dan tersandung benda-benda yang berserakan di lantai. Yang ketiga, kecelakaan yang berhubungan dengan bahan kimia. Penyebabnya seperti bekerja dengan pestisida, pupuk, atau bahan kimia pertanian lainnya tanpa menggunakan APD yang sesuai, kurangnya pengetahuan tentang bahaya bahan kimia dan penyimpanan bahan kimia yang tidak tepat. Dan yang terakhir, kecelakaan yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Penyebabnya seperti mengangkat beban yang berat dengan cara yang tidak benar, gerakan berulang yang berlebihan, postur tubuh yang tidak ergonomis, dan kelelahan. Materi ketiga, penyakit yang diderita karyawan di BPP Kambuh. Yang pertama, penyakit akibat kerja. Penyebabnya seperti paparan pestisida, pupuk, dan bahan kimia pertanian lainnya tanpa menggunakan APD yang sesuai. Yang kedua, kontak langsung dengan hewan ternak atau produk ternak yang terkontaminasi penyakit. Yang ketiga, bekerja di bawah sinar matahari yang berlebihan tanpa pelindung yang memadai. Yang ketiga, bekerja dengan alat-alat pertanian yang berisik dan getaran tinggi. Yang kedua, penyakit umum. Penyebabnya seperti kurangnya aktivitas fisik dan pola makan yang tidak sehat. Yang kedua, stres kerja akibat beban kerja yang berlebihan atau hubungan kerja yang tidak harmonis. Yang ketiga, kurangnya istirahat dan tidur yang cukup. Yang keempat, flu, demam, batuk, dan demam berdarah. Materi keempat, profil K3 atau kondisi aktual K3 di BPP Kambuh. Keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kambuh berupa penyediaan sarana dan prasarana, yaitu alat pelindung diri seperti sarung tangan, sepatu boot, topi, dan masker. Selain itu juga penyediaan P3K untuk menangani cedera ringan yang terjadi. Penyediaan rambu K3 berupa poster penggunaan alat pelindung diri yang benar dalam melakukan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan zat kimia seperti penyemprotan penggunaan pestisida. BPP Kecamatan Kambuh menerapkan kebijakan internal, yaitu setiap pegawai wajib menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan kantor demi keamanan dan kenyamanan bersama. Daftar program kerja di BPP Kambuh. Yang pertama, program kunjungan di beberapa UPTD di Dinas Pertanian. Yang kedua, menjaga kondisi lingkungan kantor BPP Kambuh agar tetap bersih. Yang ketiga, program vaksinasi hewan ternak kelompok tani. Dan yang keempat, program kegiatan sosialisasi alat pelindung diri dalam kegiatan pertanian. Materi kelima, daftar program kerja K3 yang telah terrealisasi. Di sini program kunjungan di beberapa UPTD Dinas Pertanian seperti Puskeswan dan RPH.
di Puskeswan menerapkan peraturan K3 dalam kegiatan operasional seperti menggunakan sarung tangan, masker, jas lab ketika menangani hewan. Sedangkan di RPH juga diterapkan K3, yaitu para pemotong hewan menggunakan sepatu boot, masker, dan sarung tangan. Program kedua yang telah terrealisasi yaitu menjaga kondisi lingkungan kantor BPP Kambu agar tetap bersih. Program ini dilaksanakan dengan melakukan sanitasi halaman BPP Kambu dari gulma dengan cara dicabut dan disemprot menggunakan herbiksida. Program ketiga yang telah terrealisasi yaitu vaksinasi hewan ternak kelompok tani. Pada program ini, mahasiswa bersama penyuluh melakukan pendampingan terhadap anggota kelompok tani yang memiliki permasalahan pada hewan ternak mereka. Dan program yang terakhir, program sosialisasi alat pelindung diri dalam kegiatan pertanian. Pada program ini, mahasiswa magang membuat spanduk menggunakan alat pelindung diri dalam kegiatan pertanian yang dipasang di pintu kantor sebagai edukasi. Materi ketujuh, kendala pelaksanaan program K3 di BPP Kambu. Kendala yang pertama, kurangnya tempat pembuangan sampah yang memadai. Selain itu, kurangnya fasilitas untuk mengangkut dan mengolah sampah yang efisien. Kendala kedua, kurangnya jumlah persediaan alat pelindung diri sehingga tidak semua penyuluh dapat memakai APD seperti masker dan sarung tangan. Kendala yang ketiga, beberapa pekerja tidak menyadari pentingnya K3 beserta resiko terkait pekerjaan mereka. Materi yang kedelapan, pendorong terlaksananya program K3 di BPP Kambu. Yang pertama, pihak BPP dan mahasiswa mau bekerja sama untuk membersihkan dan menjaga kebersihan lingkungan kantor. Pegawai dan mahasiswa berinisiatif membawa alat kebersihannya masing-masing. Yang kedua, masih terdapat beberapa APD seperti masker dan sarung tangan, sehingga yang memakai APD saja yang turun langsung ke lapangan. Yang ketiga, adanya kebijakan yang mengharuskan implementasi di tempat kerja pertanian. Materi terakhir, solusi untuk menghadapi berbagai kendala pelaksanaan program kerja K3 di BPP Kambu. Yang pertama, pemerintah terkait melakukan pengadaan fasilitas tempat pembuangan sampah terpisah sesuai dengan jenisnya, dan juga membangun fasilitas kompos organik dan fasilitas daur ulang. Yang kedua, pemerintah terkait mengembangkan sistem manajemen stok yang baik untuk memastikan persediaan APD yang selalu cukup dan menjalin kemitraan jangka panjang dengan pemasok APD untuk memastikan pasokan yang stabil dan berkualitas. Dan yang ketiga, dilakukannya edukasi kontinu tentang bahaya dan praktik K3 yang aman kepada semua pekerja, dan melakukan penyuluhan secara terbuka dan rutin kepada petani dan pekerja pertanian tentang manfaat K3.